Ancaman toleransi di Indonesia hari ini adalah salah satunya begitu gampangnya kita mengkafirkan orang lain, menganggap golongannya paling benar dan menganggap orang lain salah. Ini yang paling baru ya, supaya ini tidak salah paham. Sebelum ditanyakan saya sampaikan, Gus Miftah punya masalah apa dengan Ustadz Khalid Basalamah? Nggak ada. Kalau kemudian saya beda pemikiran dengan beliau, boleh, itulah ilmu. Tapi kita nggak boleh kemudian gara-gara kita berbeda pendapat mengurangi rasa hormat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Artinya apa? Kita boleh berbeda pendapat, tidak harus sama, tidak harus taat, tetapi tidak boleh menghilangkan rasa hormat. Contoh, saya dulu dikira rame dengan Habib Rizik. Saya nggak ada masalah dengan beliau. Soal pemikiran saya boleh beda dengan beliau. Sah, saya nggak harus taat dengan Habib, tetapi saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada Habib. Lah, persoalannya di Indonesia itu adalah kalau berbeda dianggap musuh. Salahnya di sini, Pak. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Karena cut mutia, Bang. Benar yang disampaikan oleh takmir kita tadi, yang mampu menggerakkan hati manusia itu hanya Allah. Saya ingat betul dengan salah satu qaul dari seorang al-alim al-alamah, namanya Athaillah, mohon maaf, Shahibul Hikam. Kitab Hikam itu kitab hikmah. Di situ penulisnya namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam satu fasal beliau mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah mudah sebuah persoalan ketika kamu sandarkan kepada kemampuanmu. Manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Contoh, Anda bisa tidur itu bukan karena pintar tidur, tapi karena dimampukan untuk tidur oleh Allah. Faktanya banyak orang di atas tempat tidur baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya enggak merem-merem. Kenapa? Karena Allah tidak menidurkan. Tapi lucunya jamaah mutia, kalau di atas ranjang baca doa, tidur enggak tidur-tidur, tapi pas hari Jumat mendengarkan khutbah Jumat enggak baca doa tapi bisa tidur. Makanya kalau saya ditanya, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Allah memampukan. Nah, kalau kemudian Allah memampukan, gak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kemudian kita diingatkan dengan satu ayat dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan ternyata kun fayakunnya itu Allah tunjukkan ketika seorang Deddy Corbuzier mengkritik peristiwa Isra Mi'raj. Karena waktu itu Deddy Corbuzier mengatakan banyak ajaran Islam dan cerita dalam Islam itu yang tidak rasional, yang tidak tangible, tidak terukur. Saya tanya sama beliau, contohnya apa? Nabi Yunus dimakan masuk perut ikan nggak mati. Nabi Ibrahim dibakar Rada Namrud nggak mempan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Bahkan yang paling bombastis peristiwa Isra Mi'raj. Maka Deddy mengatakan ini unbelievable. Ini dibuat-buat, dia bilang, irasional. Terus saya bilang, kalau Nabi Isa berjalan di atas air, Deddy jawab, kalau itu sulapan.
Loh kok bisa? Karena Deddy Corbuzier mampu berjalan di atas air dengan menggunakan trik bang. Saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri, Deddy itu berjalan di atas air dengan menggunakan trik. Karena Deddy itu merupakan the best mentalist in the world 2 kali di Amerika. Nah, waktu itu pertanyaan dia adalah, kenapa banyak ajaran Islam yang tidak rasional? Dan itu ditanyakan ketika kita bikin konten YouTube tanpa skrip sebelumnya. Waktu itu saya mikir, masa gondrong kalah sama orang gundul gitu kira-kira. Deddy itu kan apa-apa bisa bu, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Gitu. Akhirnya jawaban saya waktu itu adalah, inilah uniknya agama. Di mana tidak semua ajaran agama itu bisa dirasionalisasikan. Kenapa? Karena kalau semua ajaran agama bisa dilogikakan, berarti nggak ada bedanya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Bang John cukup kuliah saja nggak usah beragama. Maka disitulah kenapa ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Nah, belajar agama yang benar, akal mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal, Bu? Coba kalau Bapak jawab. Belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Hati yang mengikuti akal. Salah Pak. Karena kalau akal ini bisa ngakali. Tapi kalau hati nggak mungkin Pak, bohong. Maka saya bilang sama Deddy, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Coba kalau Bapak Ibu jawab. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Rata-rata jawabannya dari mata turun ke hati. Dan ini salah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kita tidak pernah bisa mencintai Allah. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kita jamaah mutia tidak pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Rasulullah. Yang paling sederhana, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang tunanetra, orang buta tidak pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa melihat pasangannya. Tapi faktanya, walaupun matanya tidak melihat, tapi hatinya cinta. Nikah Bu, hamil, meteng Bu. Pakai apa? Pakai rasa. Karena cinta itu tidak butuh penglihatan, tapi menggunakan hati. Nah, belajar agama bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal harus diatur oleh hati. Maka kenapa kemudian Iqra dilanjutkan dengan Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Artinya apa? Sehebat-hebatnya akal itu harus tunduk dengan hati. Nah, untuk itu hari ini kita akan berbicara soal Al-Quran dan merah putih. Kebetulan tadi ayatnya sudah dibaca oleh qori kita. Surat Al-Hujurat ayat 13. Itu tema kita kajian hari ini. Maka mudah-mudahan saya doakan hati kita senantiasa digerakkan oleh Allah dalam kebaikan secara istiqomah. Amin. Kenapa kalau ditanya, Gus kenapa istiqomah kok berat? Iya, kalau istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Itu Bang ya. Makanya istiqomah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Ikhlas itu cirinya apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah itu Bang. Kebetulan saya pemroduksi kuwut Bang. Saya kemarin Bu 3 bulan yang lalu dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, belangkon saya lelang untuk Muktamar NU di Lampung terjual termahal di dunia. Saya buat belangkon 90.000 laku 900 juta. Belangkon 900 juta Pak. Yang kedua, yang tadi Bang John bilang, saya dianugerahi penghargaan dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi dan klub malam 22 tahun. Bang John pernah diajak? Enggak. Karena saya khawatir mau masuk enggak mau pulang. Kemudian yang ketiga saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada ratusan truk gambarnya, bokong truk itu wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah gitu. Dan kuwutnya nggak asik, bokongmu adalah rezekiku gitu kan nggak asik. Nah, kita akan berbicara mengenai merah putih dan Al-Quran dan merah putih.
Bapak Ibu yang saya muliakan, kita baca ayatnya pelan-pelan. Kalau yang bawa Al-Quran atau bawa aplikasi barangkali Anda bisa buka Al-Hujurat ayat 13. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita lihat satu-satu. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Kalau kalimatnya ya ayyuhan nas ini biasanya ayatnya suratnya bukan madaniyah. Tapi makiyah. Kenapa disebut makiyah? Dua kemungkinan. Yang pertama, surat tersebut diturunkan oleh Allah sebelum hijrah. Atau yang kedua, tempatnya di Mekah. Tapi ada ulama yang mendefinisikan yang namanya makiyah adalah surat atau ayat yang turun sebelum hijrah. Sementara setelah hijrah namanya ayat surat madaniyah. Kalau ciri-cirinya, kalau makiyah itu biasanya menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, tapi kalau madaniyah biasanya menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini periodisasi. Kenapa ya ayyuhan nas? Karena orang belum beriman. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Karena manusia saat itu sudah banyak yang memiliki iman. Maka sapaannya berbeda. Kemudian dilanjutkan, inna khalaqnakum. Dalam satu ayat Allah menggunakan kalimat inna. Tapi di ayat yang lain Allah menggunakan kalimat ini. Bedanya apa? Bedanya jamak dan mufrad. Kalau inna itu artinya sesungguhnya kami. Nahnu, we are, kita, kami. Sementara ini sesungguhnya aku, me, ana. Bedanya apa? Ahli tafsir mengatakan dalam kitab Jalalain, bedanya adalah ketika Allah menggunakan kalimat inna, Allah melibatkan makhluknya, melibatkan banyak pihak untuk menciptakan sesuatu. Maka perbedaannya adalah ketika menciptakan Adam, Allah menggunakan kalimat ini, sesungguhnya aku. Kenapa? Karena ketika membuat Adam, Allah tidak melibatkan orang tua. Langsung Allah menciptakan Adam dengan kuasanya sendiri. Maka ini. Tapi ketika membuat manusia secara umum seperti kita, Allah menggunakan kalimat inna, sesungguhnya kami. Kenapa? Karena Allah melibatkan orang tua untuk melahirkan sang anak. Bedanya di sini. Coba kalau membuat Adam, inni ja'ilung fil ardi khalifah, Al-Baqarah. Sesungguhnya aku. Demikian juga ketika menciptakan Hawa. Ibu-ibu tahu Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Bagian kanan apa kiri, Bu? Kiri. Kenapa Hawa tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka dicintai dan disayangi. Wah, itu alasannya Pak itu loh. Tapi hati-hati dengan perempuan Pak. Perempuan tuh kelemahannya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ah itu persoalannya. Bahaya sekali ini. Dan yang jelas perempuan itu ahli sejarah. Jadi sekali Anda punya salah dengan ibu-ibu seumur hidup, ingat terus, itu hati-hati. Pengalaman pribadi Bang. Saya sering ditanya kan, kalau membahas ayat Adam dan Hawa itu. Bu, kesalahan Adam dan Hawa itu kan cuma satu. Provokasinya iblis kepada Hawa untuk memakan satu buah di pohon di surga. Yang menurut setan itu namanya syajaratul khuldi, buah khuldi. Jadi semua makanan boleh, yang gak boleh cuma satu. Fala taqroba, Adam Hawa kamu jangan dekati pohon ini, asyajarah. Tapi kemudian diprovokasi oleh iblis. Hawa kamu tahu nggak? Kenapa kamu dilarang makan buah ini? Karena dari semua makanan surga yang paling enak buah dari pohon ini. Dan ternyata Hawa terprovokasi. Akhirnya ngerayu Adam. Dan Adam terprovokasi. Akhirnya mereka fa'azallahuma syaitan. Mereka berdua dijelingjirkan oleh setan keluar dari surga. Gara-gara makanan. Itulah alasan Bang, kenapa para ibu, para istri kalau diajak makan suami, makan di mana? Jawabannya pasti terserah. Kenapa perempuan kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya pengalaman salah milih makanan. Lah itu. Dek makan di mana? Terserah gitu loh.
Tapi ya itu begitu kita masuk rumah makan, kok di sini lah, itulah perempuan itu. Kemudian kita lihat, inna khalaqnakum. Itu ya bedanya inna dengan ini Pak ya. Secara sederhana seperti itu. Karena kita fokusnya bukan di tafsir itu. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami menciptakan kalian. Melibatkan peran orang tua. Min dzakarin wa unsa. Dari ladies, dari gentleman dan ladies. Dzakar itu artinya laki-laki, unsa itu artinya perempuan. Ada enggak? Secara fikih ada, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ini merupakan istimbat dari ilmu fikih. Ada jenis kelamin ketiga namanya khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Apakah dia menjadi laki-laki atau perempuan tergantung observasi medis. Kalau dia dilihat observasi punya rahim, kemungkinan dia perempuan. Kalau dia nggak punya rahim, kemungkinan laki-laki. Maka salah satunya ditutup dengan memelihara yang satunya. Contoh, Andi Manganang, anggota TNI. Yang dibawa sama Kasat, waktu itu Pak Andika Perkasa ke rumah sakit. Dia dianggap perempuan, setelah diobservasi ternyata nggak punya rahim. Maka alat kelamin perempuan ditutup, alat kelamin laki-laki dibiarkan, dan dia dinyatakan secara undang-undang menjadi laki-laki. Ini namanya khunsa. Kalau banci, itu bukan khunsa, tapi makhluk jadi-jadian. Karena itu hanya salah pergaulan. Makanya kemarin saya sempat rame gara-gara diwawancara media televisi dan media sosial soal wasiat almarhum Dorce yang pengen dikuburkan secara perempuan. Lah wartawan nanya sama saya bilang, annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia hidup. Lah dia dulu dihidupkan laki-laki, ya matinya laki-laki. Dan alhamdulillah keluarganya manut Bang. Saya bilang, emangnya beda Gus? Beda. Niat sholat jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki menggunakan kalimat hadal mayit. Kalau perempuan, hadihi. Beda. Soal kain kafan, berapa lapis? Laki-laki dan perempuan, beda. Hukum warisan, beda. Yang paling sederhana, mendoakan jenazah laki-laki dan perempuan secara ilmu nahwu beda. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu, perempuan Allahumma gfir laha. Jadi kalau laki-laki hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Kan repot malaikatnya Bu kalau kayak gitu. Makanya saya bersikeras. Saya hanya ditanya, karena ini hukum fikih saya jawab. Dia lahir laki-laki, uang namanya Dedi Yuliadi Azhadi. Kan laki-laki Pak. Dan alhamdulillah kemudian keluarganya memakamkan beliau dalam keadaan laki-laki. Ada yang bilang, itu kan sudah disahkan undang-undang, di mana hukumnya Allah dikalahkan dengan hukum undang-undang? Gak bisa dong. Tapi alhamdulillah problem itu kemudian diselesaikan oleh pihak keluarga dan beliau dimakamkan secara laki-laki. Ya kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi dua bulan terakhir itu saya disibukkan dengan pertanyaan wartawan soal kubur. Terakhir soal almarhumah Vanessa Angel yang mau dipindah pemakamannya. Ini bagaimana menurut Gus Miftah, semacam-macam itulah pokoknya. Jadi perempuan. Nah, kemudian dari laki-laki dan perempuan itu Allah ciptakan lebih luas lagi di dalam kelompok. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Saya ciptakan, saya jadikan laki-laki dan perempuan yang banyak itu ke dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka kiai-kiai ulama dulu ayat ini dianggap cocok ketika berbicara tentang keindonesiaan. Kenapa? Karena kebetulan Indonesia hadir di sebuah negara yang di dalamnya banyak suku dan banyak bangsa. Syu'ub atau sa'ab atau sa'bun, suku. Maka kemudian apa? Bahwa orang berbeda secara suku, ras, antar golongan dan lain sebagainya itu merupakan sunatullah. Sudah Allah gariskan, gak mungkin kita menolak itu. Nah, lanjut. Apa mereka diciptakan wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Tujuannya satu Pak, lita'aruf. Lah, kalimat lita'arufu ini yang akan kita bahas. Apa yang dimaksud dengan ta'aruf? Untuk saling kenal. Apakah mengenal laki-laki dan perempuan?
Satu orang dengan orang lain yang lainnya? Enggak, tapi lebih luas dari itu. 3 bulan yang lalu saya dipanggil guru saya One Team Press, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya dikasih kajian tentang pemahaman li ta'arofu. Apa sebenarnya makna ta'aruf di situ? Ingin saya sampaikan. Kalau mic-nya kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, ini banji kayaknya. Cek, cek. Mati. Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat kajian tentang Syu'uban wa Qabail. Saya pikir bukan sebuah kebetulan ketika Indonesia ini hadir dengan bangsa yang ada di tempat kita. Cek, cek. Cek, cek. Kenapa kehabisan baterai, Pak? Masa ketua takmirnya anggota DPR selamanya kehabisan baterai, Pak? Kan malu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya cintai. Saya sering menggunakan ayat ini untuk berbicara kajian kebangsaan. Bahwa perbedaan itu merupakan sunatullah. Tidak hanya masalah suku, tidak hanya masalah bangsa, bahkan soal agama. Jadi kalau Anda tanya, Gus Miftah pernah ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam? Saya itu hampir setiap hari mengislamkan orang, Bu. Dari Australia, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika. Nggak pernah satupun saya ngajak. Tapi rata-rata mereka hadir ke pondok saya pengen disahadatkan. Karena mereka merasa Islam yang saya bawa itu asik dan menyenangkan. Saya dapat tamu dari Canberra 2 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam. Namanya Antonio Sekodori. Dia datang dari Canberra. Begitu ketemu saya, langsung dia bilang, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya bilang, kan di Australia banyak ulama, banyak habaib. Kenapa Anda tidak Islam di sana? Saya nadar, dia bilang. Kalau saya masuk Islam harus melalui you. Saya tanya, why? Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islam Anda itu menyenangkan. Nah, Deddy Corbuzier malam Jumat terakhir tanggal 20 Juni tahun 2019 ketika dia telepon saya, bro I will to be a Muslim. Dia 3 kali Pak minta saya sahadatkan, saya tolak. Yang pertama kali begitu dia bilang, bro tolong tuntun aku sahadat, nggak usah, kamu nggak usah masuk Islam. Kenapa bro? Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat, cukup aku saja, kamu nggak akan kuat. Sampai yang ketiga kalinya tanggal 20 Juni dia telepon saya. Posisi saya masih di Jawa Timur. Tanggal 19 saya di Balikpapan, tanggal 20 siang saya ada di Jawa Timur, Sidoarjo, baru saya pulang. Saya bilang, kalau kamu pengen masuk Islam, kan teman kamu Ustadz banyak. Deddy itu belajar Islam sejak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tapi belum klik dengan sekian banyak Ustadz. Saya bilang, kamu ke Istiqlal, saya teleponkan Profesor Nasruddin. Kamu sahadat saja Jumatan di Masjid Istiqlal. Nggak mau. Kan Ustadz yang sering kamu undang di acara hitam putih banyak. Mbok silahkan kamu ke sana. Nggak mau. Ditelepon sama banyak TV, bisa nggak kalau Deddy Corbuzier masuk Islam di live kan? Kita nggak mau. Dia ngeyel. Kenapa kamu pengen ke Jogja? Masuk Islam melalui saya. Dia bilang, ingat nggak? You dulu pernah bilang sama I, kalau saya besok masuk Islam, seperti apa wajah Islam saya itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuk saya Islam suka marah, maka Islamku akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamku akan penuh dengan kekerasan. Tapi sebaliknya, kalau pintu masukku ke dalam Islam ramah, maka Islamku akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you not others. Ini hanya melalui kamu bukan yang lain. Kan tak guyoni Pak. Kenapa saya? Kan Islammu asik. Ngaji di masjid bisa, di pondok pesantren oke, bersama MCM nggak masalah.
Di klub malam kamu juga bisa masuk, lokalisasi bisa masuk, kan asik katanya mbahmu, saya bilang. Akhirnya pagi-pagi Bu, saya belum percaya kalau dia masuk Islam. Jumat pagi Bang, saya masih pengajian di kantor pajak Jogja. Jam 11 siang dia telepon, bro saya boarding sudah di pesawat. Baru saya percaya kalau dia mau masuk Islam. Gak ada Bu yang saya paksa sama sekali. Nah, waktu podcast sama dia saya bilang, persoalan agama saja, Allah itu kasih pilihan. Coba Anda buka dalam Al-Quran. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki beriman, berimanlah, yang kafir, kafirlah. Tentunya dengan segala konsekuensinya, kata Allah. Allah nggak paksa. Apalagi kemudian ketika orang itu sudah beragama, kita nggak boleh memaksa dia pindah kepada agama lain. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Begitu dalam konteks kebangsaan, dalam konteks konstitusi, orang sudah beragama dengan 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Apa konsep toleransinya? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Dan janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu. Gak boleh. Ini Al-Quran. Dalam konteks kemudian Pancasila, apa konsep toleransinya? Lakum dinukum waliyatin. Maka kemudian kenapa menjadi heboh ketika bulan Ramadan kemarin saya diundang oleh Gereja Bethel Indonesia untuk peresmian gereja, dan kapasitas saya diundang sebagai pembicara kerukunan antar umat beragama dengan tema wawasan kebangsaan Pancasila ala Gus Miftah. Yang hadir siapa? Pendeta, seluruh pemuka agama, termasuk para kiai dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan mereka tanda tangan prasasti Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya diundang sebagai pembicara. Begitu sehari setelah saya ceramah, saya dibully habis-habisan. Miftah kafir. Kenapa? Karena masuk ke tempat ibadah agama orang lain. Miftah kafir. Apa respon saya? Ya gampang. Kalau dibilang kafir ya syahadat lagi, kan selesai. Coba Anda baca hadis. Orang yang kafir 70 tahun Pak, membaca la ilaha illallah sekali, itu terbakar kekafirannya. Lah tiap malam saya tahlilan kok dibilang kafir. Ada-ada saja itu. Kalau orang masuk tempat agama, ibadah orang lain dianggap kafir, berarti orang Indonesia banyak yang kafir. Kenapa? Karena banyak yang masuk Prambanan dan Candi Borobudur. Yang paling gampang beginilah Bang, kenapa kok saya ngeyel nggak kafir? Saya punya HP, nomornya Telkomsel. Saya masuk ke rumah orang yang nomor HP-nya Indosat. Kira-kira sinyal HP saya hilang apa enggak Pak? Enggak. Enggak kok kemudian dari Telkom berubah jadi Indosat, ada-ada saja itu. Padahal ini ciptaan manusia. Apalagi iman itu ciptaan Allah. Nah, ancaman toleransi di Indonesia hari ini adalah salah satunya begitu gampangnya kita mengkafirkan orang lain. Menganggap golongannya paling benar dan menganggap orang lain salah. Ini yang paling baru ya, supaya ini tidak salah paham. Sebelum ditanyakan saya sampaikan. Gus Miftah punya masalah apa dengan Ustadz Khalid Basalamah? Enggak ada. Kalau kemudian saya beda pemikiran dengan beliau, boleh, itulah ilmu. Tapi kita nggak boleh kemudian gara-gara kita berbeda pendapat mengurangi rasa hormat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Artinya apa? Kita boleh berbeda pendapat, tidak harus sama, tidak harus taat, tetapi tidak boleh menghilangkan rasa hormat. Contoh, saya dulu dikira rame dengan Habib Rizik. Saya nggak ada masalah dengan beliau. Soal pemikiran saya boleh beda dengan beliau. Sah, saya nggak harus taat dengan Habib. Tetapi saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada Habib. Lah persoalannya di Indonesia itu adalah kalau berbeda dianggap musuh. Salahnya di sini Pak. Saya punya perbedaan pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai wayang. Sah-sah saja. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ustadz Khalid Basalamah.
Bagaimana dengan kejadian wayang di pondoknya Gus Miftah? Saya setiap tahun wayangan bisa 2 kali. Karena bagian dari, mohon maaf, saya punya prinsip, dakwah itu adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Kok dalangnya seperti itu? Itu merupakan hak dan otoritas dari dalang. Artinya, kalau kemudian dianggap salah, Anda harusnya mengkritik dalang, bukan saya. Saya nanggap, ngetoknya duit, bayar, malah diseneni. Kalau ada atraksi kebablasan dari dalang, itu ekspresi dia yang harus Anda kritik beliau. Dan beliau sudah menjawab di TV One. Apakah ada provokasi dari Gus Miftah untuk menampilkan atraksi itu? Wallah, itu merupakan otoritas dalang. Bu, orang dalang itu semalam suntuk. Masa saya tahu lakonnya seperti apa, atraksinya seperti apa? Enggak mungkin, Bu. Tahu saya hanya lakon secara umum. Kemudian ada lakon seperti itu kok saya hentikan? Gak bisa, Pak. Saya akan dihajar oleh dalang sedunia, Pak. Karena dalang itu punya ritual, gak boleh dihentikan ketika mayang di tengah jalan. Dianggap saya tidak tahu budaya. Maka kalau hari ini Anda mengatakan ada masalah apa? Saya gak punya masalah apa-apa. Saya bisa berbeda pendapat dengan Bang John, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bang John. Kalau gitu enak, Bang. Saya dengan Habib Rizik punya beda pilihan presiden. Saya milih Pak Jokowi, Habib Rizik Pak Prabowo. Saya berbeda pendapat, boleh. Tetapi saya tidak boleh membenci beliau, apalagi dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Kan begitu pemahamannya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami. Li ta'arofu, saling mengenal. Konteksnya adalah ketika manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bang John orang Melayu, saya orang Jawa. Ta'aruf di situ tidak hanya saya kenal nama beliau John Erizal, beliau tidak hanya kenal nama saya Miftah, tetapi ta'aruf di situ menuntut memahami, mengerti adat istiadat budaya masing-masing wilayah. Saya orang Jawa mencoba memahami budaya orang Melayu. Orang Melayu berusaha memahami saya sebagai orang Jawa. Maka kemudian cara yang saya lakukan adalah setiap kali saya pengajian di daerah Bapak Ibu, saya menggunakan atribut-atribut kearifan lokal, the local wisdom. Saya kemarin di Riau menggunakan adat Riau. Namanya apa, Bang? Tanjak. Saya semalam di Kutai Kartanegara, saya menggunakan adatnya orang Dayak. Ketika saya di Bali menggunakan iket. Ketika saya di Madura menggunakan blangkon ala Madura. Tapi yang paling membuat saya berkesan adalah saya pengajian di Irian Jaya dikasih koteka. Saya bilang, Bapak, kotekanya saya terima. Dan saya sangat menghargai budaya koteka Anda. Tapi please mohon maaf saya belum bisa pakai, Pak. Kalau saya pengajian pakai koteka kan bahaya, Bang, itu. Ta'aruf di situ menuntut kita menghargai budaya orang lain. Makanya ketika ada orang mengatakan ibu kota pindah ke Kalimantan, kemudian dia mengatakan itu tempat buangan setan, jemit iblis, orang jadi marah. Kenapa? Karena dianggap tidak menghormati budaya orang lain. Kan pemahamannya begitu. Contoh lagi, Semeru, ada orang pasang sesajen ditendang atas nama Allah. Ini yang mengakibatkan murkanya Allah. Pertanyaan saya sederhana, sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? Toleransi berangkat dari mana? Yang pertama, orang banyak salah tafsir terhadap agama. Bapak Ibu, kalau Anda baca ayat, masing-masing mufassir itu punya pemahaman sendiri. Kenapa? Karena memang ayat itu multi tafsir. Contoh yang paling gampang, kejadiannya sama, dilihat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan analisa yang berbeda. Ada orang tabrakan di depan Masjid Mutia. Yang lihat siapa? Saya, Ustadz, Bang John, anggota DPR, ada satunya polisi, ada satunya maklar. Begitu ada tabrakan, kejadian, berempat sama-sama lihat. Diar, saya selaku Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mudah-mudahan kalau dia meninggal diterima jasa ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang John,
Kalau saya lihat ini melanggar KUHP. Anggota DPR. Gitu. Polisi, beda lagi. Oh ini tadi melanggar lampu merah. Satunya makelar. Dier, wah motornya rusak tapi masih laku. Gitu. Makelar bang, makelar gitu. Ini satu kejadian, satu peristiwa dilihat dengan kacamata yang berbeda menghasilkan analisa dan pandangan yang berbeda. Ayat Al-Quran sama Pak. Tapi yang perlu diingat adalah man fassarul Quran bira'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran berdasarkan akal dan kemampuannya sendiri, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Saya nggak bisa mengklaim tafsir saya yang paling benar. Menurut Allah salah bang. Kalau Bang John mengatakan menurut saya, walaupun tafsir Anda salah itu malah nggak masalah. Tapi kalau dia mengatakan menurut Allah, apa yang kamu tafsirkan tidak mewakili apa yang Allah mau. Jadi kita nggak bisa memaksakan pikiran kita kepada orang lain. Nah celakanya hari ini adalah begitu banyak atas nama agama, banyak provokasi atas nama ayat. Contoh, saya di tag sebuah akun Instagram, awas hati-hati lagu musyrik. Saya kaget, saya baca lagi, apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Lagu Padamu Negeri, itu musyrik. Alasan dia apa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk negeri. Lah ini pemahaman yang salah. Ini namanya pemerkosaan ayat. Ini namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok, nggak nyambung. Pemahaman cinta kepada negara dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, dalam satu hadis dari Anas, Kanjeng Nabi itu begitu masuk kota Madinah, dia akan mempercepat langkah kuda dan untanya. Kenapa? Karena pengen buru-buru segera masuk kota Madinah. Kenapa? Karena beliau begitu mencintai kota Madinah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu masuk Madinah tangannya diangkat, dia berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Artinya kalau Anda mengatakan mencintai negara itu tidak ada ajaran agama, Anda salah. Kalau Anda mengatakan hormat merah putih sebagai cinta kepada negara nggak ada dasarnya, Anda salah. Ada kok dasarnya. Kenapa Rasulullah mencintai Arab? Karena beliau terlahir di Arab. Kenapa beliau mencintai Mekah? Wabil khusus karena beliau lahir cenger di Mekah. Kenapa beliau mencintai Madinah? Karena di situ Kanjeng Nabi berjuang dan di situ Kanjeng Nabi dimakamkan. Anehnya adalah kita lahir di satu negara namanya Indonesia, cari makan di Indonesia, mati di Indonesia, tetapi tidak mencintai negaranya. Ini kan aneh Pak. Saya kemarin sore Bang kajian di Pertamina Group Kalimantan. Akan sangat lucu, Anda makan uang negara, digaji oleh negara, menggunakan fasilitas negara, tapi digunakan untuk melawan negara. Dan ternyata apa yang saya sampaikan seide dengan Pak Jokowi ketika Rapim TNI Polri kemarin, diawasi WA grup para istri. Jangan sampai kemudian di dalamnya Anda polisi, Anda tentara, tetapi istrinya justru banyak terprovokasi dengan pikiran-pikiran radikal yang tidak mencintai bangsa ini. Makanya kenapa kemudian kita mengenal satu falsafah dari Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, yang dijadikan tonggak untuk resolusi jihad di Surabaya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, pahami kalimat ta'aruf itu sehingga kita bisa menjadi pribadi yang toleran. Kita boleh kok berbeda, gak ada masalah. Yang gak boleh adalah bercerai-berai. Maka Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Berpegang teguhlah tapi jangan bercerai-berai. Saya dengan Bang John beda.
Wong soal pilihan istri aja berbeda kok bang. Gitu. Soal nambah apa enggak itu kan urusan lain bang. Gitu. Santai bu, Bang John sama saya sama. Tipe suami setia. Karena kami punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera. Bahaya sekali. Saya mohon maaf, pengajiannya agak saya buat khusyuk. Karena kalau saya pengajian di desa itu saya buat guyon saja Pak. Karena saya tahu psikologis Bapak Ibu di Jakarta sama di Riau itu beda. Gitu. Makanya kalau saya pengajian di Siak, di Rokan Hulu, kalau semalam di Palangkaraya, di Balikpapan, saya buat banyak ketawanya. Karena mereka orang desa dengan segala problematikanya, golek minyak nggak dapat, kok saya buat serius pasti nggak asik. Gitu. Karena Indonesia itu memang negara yang luar biasa Pak. Muncul COVID varian Alpha, langka masker. Muncul Delta, langka oksigen. Muncul Omikron, langka minyak goreng. Kan keren banget. Dari mana ini coba ini. Malah kemarin Bu, saya baru mendarat langsung dicegat wartawan. Gus, ini ada isu ada perkawinan Delta dengan Omikron. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Saya jawab, ya semoga sakinah mawadah warohmah. Repot amat. Mungkin pancingannya seperti itu. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir, saya persilakan. Kalau enggak ya sudah selesai saja. Karena saya ada janjian wartawan 5:30 di rumah Patra Kuningan. Begitu Pak MCM. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan ibu-ibu. Bapak-bapak kalau ada mau tanya ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Saya mau langsung nanya aja, kalau penyakit jasad itu kan obatnya itu ada gitu Pak Ustadz ya. Kalau penyakit jasad itu kan ada, yaitu misalnya kita sakit bisa ke rumah sakit, misalnya kita korengan bisa ke rumah sakit. Tapi kalau sakit hati itu obatnya apa Pak Gus? Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah tua kok masih galau sih. Jadi ini Pak ya, kita buat logika yang paling gampang saja. Kita itu aneh. Anehnya di mana? Begitu kita lapar, yang kita ingat-ingat satu. Apa? Restoran, rumah makan. Begitu kita masuk restoran dan rumah makan, ada jaminan nggak yang kita cari ada di situ? Nggak ada. Pak, saya pengen makan ini. Oh, sorry Mas, nggak ada. Begitu motor kita rusak, yang diingat-ingat siapa? Bengkel. Ada jaminan nggak bengkel bisa dandani motor kita? Nggak ada. Kadang-kadang rusaknya apa, malah yang ditandani apa itu. Ya, 2. Nomor 3. Kalau kita punya masalah keuangan, yang diingat-ingat siapa? Bank. Minimal penggadean. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadean. Katanya Bapak menyelesaikan masalah, nambah masalah. Beda kalau Gus Miftah Pak, menyelesaikan masalah tanpa makalah. Kalau kita sakit, yang diingat-ingat siapa? Dokter. Yang diingat-ingat siapa? Rumah sakit. Ada nggak jaminan rumah sakit itu bisa menyembuhkan kita? Belum tentu. Istri saya itu termasuk korban malpraktek. Dikatakan pembengkakan air asi itu namanya apa Bu? Mastitis. Ternyata kanker payudara. Jadi sisa air asi yang tidak keluar itu kan jadi bengkak. Itu namanya penyakitnya namanya mastitis. 2 tahun divonis mastitis. Ternyata begitu ditindaklanjut kanker. Rumah sakit yang kita tuju belum tentu bisa menyembuhkan kita, bahkan bisa malpraktek. Maka saya bilang kalau saya ngaji dengan teman-teman IDI, Ikatan Dokter Indonesia, siapa bilang dokter itu pinter? Enggak, dokter itu enggak pinter. Buktinya apa? Setiap orang datang pasti ditanya. Kalau pinter ngapain ditanya? Dokter itu yang pinter cuma satu Pak, dokter hewan. Enggak pernah ditanya, langsung disontek gitu. Dokternya marah sama saya, yang goblok tuh orang Islam Gus. Kenapa? Kenapa yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Oh kurang ajar ini orang. Saya bilang, dokter,
Kenapa orang Islam yang kentut bokongnya, yang dicuci kok mukanya? Sama dengan dokter. Kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Mbok matanya itu disuntik tak bilang. Lucunya apa? Kalau kita punya masalah seperti itu, langsung tadi lapar restoran, sakit dokter rumah sakit, motor rusak bengkel. Kita lupa ada satu tempat yang kita datang pasti Allah kasih. Ud'uni astajib lakum. Apa? Allah, masjid. Makanya ketika Nabi Muhammad diuji, pamannya meninggal, istrinya meninggal, dikasih hiburannya juga masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita galau ke kebun binatang, Ragunan. Padahal Allah mengajarkan kalau kamu punya masalah, susah, galau, minal masjid ilal masjid. Maka satu golongan, satu hari di mana tidak ada perlindungan illa dhilluh, kecuali perlindungan dari Allah. Siapa? Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Masuk masjid menjadi solusi, bukan problem. Adzan solusi, bukan problem. Perlu diatur. Kalau saya kembalikan ke masyarakat, kearifan lokal. Mbok ngurusi yang lain saja. Lingkungan saya itu Nasrani 60%. Pondok saya Pak 60% Katolik. Saya tahu diri. Kalau mau tarhim sebelum adzan pakai speaker dalam. Adzan luar. Anak-anak habis itu selawatan, gak usah lama-lama langsung komat. Tapi fungsi toah itu tidak hanya untuk adzan, tapi untuk menyiarkan orang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kampung saya banyak Nasrani, bahkan orang Nasrani mati juga diumumkan melalui toa masjid. Apa malaikatnya bingung? Ya enggak lah. Kalau saya nggak usah memperpanjang persoalan itu, ya sudahlah. Kembalikan. Lah orang sini suka dengan suara toa, ya silahkan. Enggak ya diatur bareng-bareng gitu saja tuh. Nggak usah dibuat peraturan yang neko-neko. Solusinya masjid Pak. Maka kalau kita hatinya sakit, apa kata Rasulullah? Alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Kalau kamu pengen tenang hidupnya, bertemulah dengan ulama dan dengarkan fatwa-fatwanya. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalba al mayyit. Maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardo al mayyit, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati bima'il matori, dengan air hujan. Jadi bumi bisa hidup dengan air hujan, hati bisa hidup dengan ilmu dan ikut pengajian. Nggak usah galau Pak. Makanya kadang-kadang cowok itu harus seperti pohon pisang. Apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Wah. Gitu Pak ya. Kalau hatinya sakit, masjid Pak. Persoalannya satu Mas. Kanjeng Nabi itu sholat sebagai solusi. Kalau kita sebagai problem. Nabi Muhammad tuh kalau capek, yang ditunggu Bilal supaya cepat adzan, dia sholat. Kita dengar adzan malah susah. Lagi di kantor adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan lagi. Itu hatinya sakit Pak. Adzan itu yang paling ditunggu cuma satu, adzan maghrib bulan puasa, itu saja itu. Makanya kalau saya dapat tawaran TV paling banyak menjelang adzan maghrib, karena itu prime time itu. Yang kurang ajar anak saya Bu, baru adzan ngasar buka puasa. Saya tanya, nah ini baru asar, kenapa kamu buka puasa? Mohon maaf Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adanya sama, ya mbahmu. Masjid Mas. Kanjeng Nabi galau, istrinya meninggal, pamannya meninggal, masjid, masjid, Masjidil Haram, Muhammad, Masjidil Aqsa, baru kemudian naik. Masjid sebagai solusi. Nah, ini mbaknya ini. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, saya mau bertanya ya, kan akhir-akhir ini saya seneng nih pergi ke kajian gitu. Tiba-tiba ada salah satu keluarga terdekat bilang kayak nyindir bahwa kajian itu sama aja lah, cuman model kuota di TikTok atau di YouTube. Kajian itu?
ya seperti kayak kita datang ke kajian Gus seperti ini offline, adalah saudara terdekat itu menyindir gitu. Dia bilang kajian mah nggak perlu datang ke masjid, modal kuota saja sudah cukup. Nah, menurut Gus Miftah itu bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada fikih dakwah, ada fikul ahkam. Kalau fikih dakwah itu sifatnya syiar kayak Gus Miftah. Kalau seperti itu bisa dilihat di YouTube, bisa offline, bisa online, bisa bahkan hari ini yang paling rame di TikTok. Coba Anda lihat TikToknya, tagar TikToknya Gus Miftah itu kan gila-gilaan, terutama tentang perempuan. Wah banyak banget bang. Hati saya bilang kan, kenapa semua gambar uang itu ada gambar cewek menari? 100.000 cewek menari. 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000, 5.000 sampai 2.000 ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, Rp1.000, pati murah bawa golok. Pertanyaannya, kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Wah, di TikTok ramenya minta ampun itu. Kenapa? Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Wah. Itu kalau fikih dakwah sifatnya syiar, Anda bisa lihat di YouTube, bisa lihat di media sosial. Tetapi mohon maaf, kalau kaitannya dengan fikul ahkam, dengan persoalan hukum, Anda tidak cukup melihat di YouTube. Karena apa? Bisa salah paham. Lah, yang ngeri dalam beragama itu adalah salah paham atau pahamnya salah. Saya ulangi, salah paham dan pahamnya salah. Maka dulu salah satu podcast saya dengan Deddy Corbuzier yang sangat viral itu apa? Ketika saya bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Yang sukanya mengkafir-kafirkan, yang sukanya membid'ah-bid'ahkan, yang sukanya menyesat-nyesatkan. Kan ngeri pak. Kayak saya yasinan, dibilang sama orang, yasin itu boleh tapi kalau yasinan gak boleh. Tahlil itu boleh, kalau tahlilan gak boleh. Lah masa kamu gak bisa membedakan antara yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca mas, kalau sudah dibaca namanya yasinan. Sholawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Sarung itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya sarungan. Masuk dek. Katok itu belum dipakai bang, kalau sudah dipakai seperti namanya Bang John katokan. Jilbab kamu taruh, kalau sudah dipakai namanya jilbaban. Lah, fikih dakwah itu bisa dilihat di YouTube dan medsos. Tapi kalau fikih ahkam bertanya langsung kepada ahlinya. Maka Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Maka Mbak ingat, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Beda nggak Pak? Beda. Bedanya apa ngaji langsung offline dengan online? Ya beda. Begitu Anda hadir di sini sama yang online, beda Bu. Bedanya apa? Anda datang, kakinya melangkah, hitungannya pahala. Bahkan per langkah dihitung. Anda masuk masjid, dapat pahala orang masuk masjid. Ketemu kiai, an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Wow. Belum lagi kena dalil alaikum bimujalasah. Duduklah kamu, bermujalasahlah kamu dengan para kiai. Ini hadis kalau saya pakai, mohon maaf, di lokalisasi mbak-mbaknya senangnya minta ampun. Memandang wajah kiai itu ibadah. Mbak-mbak PSK langsung bilang, memandang saja ibadah, apalagi bisa tidur bareng. Kurang ngajar loh saya bilang itu. Oh kalau ibu-ibu lihat ceramah saya di lokalisasi itu luar biasa, tanya Mas Ipang. Kaji gini kita ketawa-ketawa, begitu sudah berdoa nangis semua Bu. Saya kadang-kadang malu kalau ngaji dengan para PSK itu. Begitu berdoa mereka khusyuk, minta ampun sama Allah, nangis. Kadang-kadang kita nggak bisa nangis Pak. Maka kalau saya melihat mereka menangis, saya ikut menangis. Saya ikut menangis bukan karena saya ingat dosa Pak, tapi saya gengsi. PSK saja nangis, masa saya enggak? Gitu saja saya.
Malu saya bang itu loh. Kemarin saya ngaji terakhir ngajak Mas Ipang Wahid sama Mas Anindya Bakri. Bingung lihat PSK bisa nangis seperti itu ketika berdoa. Masya Allah. Maka saya bilang ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi yang sombong dengan ibadahnya. Betul? Maka saya bilang jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Itu dengerin, malah tunjuk-tunjukan tuh. Makanya saya dijawab Pak, dapat julukan Gus Miftah Presiden para pendosa. Kalau kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk melangkah kepada kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Karena bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Kira-kira begitu. Kalau quote seperti itu yang paling suka Bang John, begitu Bang? Gitu Mbak ya? Matur nuwun Mbak, makasih. Sudah jam 5, saya terima kasih. Oh ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Miftah sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Saya kan seorang pemulung. Penghulu? Pemulung. Oh pemulung. Iya. Saya masuk Islam diusir sama keluarga. Ya dengan cara lain saya jadi seorang pemulung mencari rezeki ya. Yang penting halal. Hanya permasalahan saya satu Gus. Saya sholat pakaiannya itu, mulung pakaiannya itu, apakah itu dibenarkan apa tidak? Yang dimaksud pakaian seperti itu apa ya? Ya maksudnya mungkin terkotori lah gitu, apalagi saya tidur di jalanan gitu. Saya mohon penjelasannya biar saya tidak mengotori ibadah saya pengen selamat dunia akhirat. Yang pertama soal, apa itu Bu? Itu apa? Oh, udah berapa tahun masuk Islam Bu? 6 bulan. Kalau 6 bulan itu berarti hitungannya masih mu'alaf. Karena batas mu'alaf itu kalau saya belajar agama itu minimal setahun. Jadi orang seperti itu masih perlu bimbingan. Bahkan mu'alaf itu walaupun kaya dia dapat sedekah. Nanti Ibu saya kasih sedekah untuk Ibu karena Anda mu'alaf. Ya Bu ya. Yes, minta doa tak kasih bonus untuk Ibu. Jadi begini, soal pakaian nutup aurat. Tidak ada larangan bagi pemulung untuk nutup aurat. Maka walaupun kotor minimal auratnya jangan dibuka. Kan kita juga masih bisa mulung pakai jilbab, betul tak? Nah, yang penting walaupun kotor jangan buka aurat. Usahakan ada mukena. Nanti Bu saya kasih uang untuk beli mukena yang baru, untuk beli sajadah. Sholat. Dalam keadaan darurat. Kemarin salah satu penanya saya di lokalisasi yang nangis gara-gara apa? Saya bilang, nak, walaupun kamu malam bermaksiat habis minum tidur dengan orang, begitu pagi kamu bangun, sholat minta ampun sama Allah. Dia bilang, saya malu bah, malam sudah bermaksiat kok pagi sholat. Saya bilang, kalau kamu bilang malu sholat gara-gara malam bermaksiat, seharusnya kamu lebih malu kalau kamu maksiat tapi meninggalkan sholat. Sholatlah walaupun kamu maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu masih mau maksiat. Karena apa? Karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Kewajiban kita itu Pak. Allah memerintahkan manusia untuk saling mengenal dan menasihati. Bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita vonis. Tetapi kalau kita salah membela diri. Ini gak benar. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Maka Bu tetap sholat. Walaupun agak kotor. Allah tahu dengan posisi ibu. Apalagi seorang mu'alaf. Saya kemarin ditanya sama wartawan. Gus Miftah, Dedi itu udah sholat apa belum? Abu Bakar yang mengislamkan Kanjeng Nabi. Itu tahu sholat pertama setelah 13 tahun. Abu Bakar Pak, itu yang mengislamkan langsung Nabi Muhammad. Dia sholat setelah 13 tahun. Lah kalau sekarang mu'alaf lagi belajar langsung kamu harus begini. Ingat,
illalladzina amanu wa amilus solihat. Gabungan dari orang beriman adalah beramal soleh. Pelan-pelan. Jadi walaupun masih kotor, wudu, cari tempat, sholat. Karena memang keadaannya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Karena mu'allaf itu Pak, kalau dalam bahasa zakat, walaupun dia kaya itu masih boleh terima zakat. Karena wal mu'allafatu qulubuhum. Makanya Bang John kalau ngasih jangan pilih-pilih. Janda yang muda, wah jangan Bang. Makasih Bu ya, nanti ketemu saya di luar Bu ya. Kita tutup dengan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Cukuplah engkau ya Allah sebagai jalan keluarku. Cukuplah engkau ya Allah sebagai solusiku. Cukuplah engkau ya Allah sebagai tempat bersandarku. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, dan bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami hambamu yang beriman yakin mudah pula bagimu ya Allah untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.